Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Salah Menilai. Salah menilai. Firman Tuhan terambil dalam Matius 7 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin baik. Kami menjadi orang yang pandai untuk menilai diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Bukan sebaliknya, kami menjadi orang yang terlalu pandai menilai orang lain, mengoreksi orang lain, bahkan menghakimi orang lain. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya apa sebetulnya problem terbesar dalam hidup manusia ini? Ada sebagian mengatakan ekonomi, ada sebagian mengatakan kesehatan. Saat ini kita berhadapan dengan perjuangan panjang 1 tahun lebih dengan masalah pandemik dan COVID ini. Tadi pagi saya barusan mendapatkan kabar salah seorang juga yang saya kenal itu meninggal karena kena COVID, karena sudah ada penyakit turunan, yaitu sakit paru-paru yang masih berfungsi sebelah dan sebelahnya sudah tidak lagi berfungsi. Apa itu persoalan besar? Kita boleh mengatakan ya. Namun ada persoalan besar yang membuat kehidupan ini semakin parah, yaitu di dalam hal relasi dan dalam hal menilai. Dari terlahir manusia itu sudah punya kebiasaan untuk menilai orang lain. Sudah terbiasa. Anak-anak yang tidak puas dengan orang tua, murid yang tidak puas dengan guru, guru yang tidak puas dengan murid. Kalau berkumpul dengan para murid, maka percakapannya membicarakan guru. Kalau berkumpul dengan para guru, maka membicarakannya kekurangan-kekurangan murid. Kalau istri berkumpul, membicarakannya kekurangan-kekurangan suami. Kalau suami berkumpul, membicarakan ketidakpuasan istri. Kalau para majikan, orang-orang yang memiliki bisnis berkumpul, membicarakan ketidakpuasan kepada pegawai. Kalau pegawai berkumpul, membicarakan tentang kepelitan, katakanlah kekerasan, ataupun apapun bentuknya, tentang majikan-majikan dan juga tentang atasannya. Kalau berkumpul dengan para pejabat, maka membicarakan tentang rakyat yang susah diatur. Kalau berkumpul dengan rakyat, maka membicarakan tentang pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat negara yang tidak bisa mengatur rakyatnya. Itulah kebiasaan manusia di dalam menilai. Sangat pandai menilai. Sehingga kemudian bagaimana firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat yang kedua. Kebiasaan menilai, kebiasaan menghakimi, itu menjadi nafas hidup manusia yang berdosa. Dan ingat apa yang kita katakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu juga akan diukurkan kepadamu. Sahabat seperjalanan, sangat enak kita menilai orang lain. Namun sewaktu orang menilai kita, kita tidak enak. Penilaian-penilaian yang negatif, penilaian-penilaian yang tidak objektif, penilaian-penilaian yang berdasarkan persepsi kita, pemikiran kita, benar dan salah menurut ukuranmu. Karena keberbedaan kebiasaan, karena berbeda budaya, dan yang salah satu yang paling penting, karena engkau salah paham. Salah paham. Ada juga kalau kemudian itu sudah benar, ada juga memang dengan sengaja, dengan motivasi buruk, dalam rangka merusak dan merugikan orang lain. Tetapi banyaknya itu karena salah paham. Mengapa karena salah paham? Kita tidak memahami keadaan yang sebenarnya. Jangan cepat-cepat untuk menilai. Kalau Anda melihat gajah, lalu dikatakan itu tembok yang bergetar, karena engkau cuma memegang bagian tubuhnya saja. Apa itu gajah? Gajah itu batang yang besar, kalau engkau hanya pegang kakinya saja. Apa itu gajah? Gajah itu kipas yang besar, karena engkau hanya pegang apa? Engkau hanya pegang katakanlah kupingnya saja. Penilaian itu tidak boleh kemudian dijadikan sebuah objektivitas, dijadikan sebuah kebenaran sebelum engkau mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan setelah engkau mengenal kebenaran yang sesungguhnya pun juga, sebelum engkau menilai orang lain, engkau harus lebih pandai menilai diri sendiri.
Anak Tuhan yang bertumbuh, anak Tuhan yang baik adalah sibuk menilai diri sendiri, sibuk mengukur diri sendiri, sibuk mengoreksi diri sendiri sampai tidak punya waktu bagaimana mengurusi urusan-urusan hidup orang lain, menilai hidup orang lain. Itu anak Tuhan. Namun sebaliknya, kalau kita terbiasa menilai orang lain, salah paham kepada orang lain, apalagi menghakimi, mengkritik, menggosipkan, membincangkan secara berlebihan, terus menyalahkan orang lain, menilai orang lain, engkau tidak punya waktu untuk mengoreksi diri sendiri. Itu hukum. Kalau kita terlalu banyak ke kanan, kita akan meninggalkan kiri. Kalau kita terlalu banyak ke kiri, kita akan meninggalkan kanan. Kalau engkau terlalu banyak naik ke atas, engkau akan semakin jauh daripada lantai dasar. Kalau engkau tetap di bawah, engkau juga tidak akan naik ke atas. Dengan demikian di dalam menilai pun prinsipnya sama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Ada kebiasaan di dalam kehidupan ini. Kalau militer biasanya disiplin. Kalau dokter kebiasaannya analisa. Kalau pelukis kebiasaannya estetika. Semua dinilai dari unsur estetika. Kalau seorang yang suka kuliner, seluruh dinilai dari enak atau tidak enak. Kalau seorang guru, kebiasaannya mendidik. Ketemu siapa saja mendidik. Karena kebiasaannya mendidik. Kalau seorang notaris, kebiasaannya titik koma. Karena terlalu teliti dengan masalah tulisan. Kalau seorang hakim, apa-apa bicara tentang undang-undang. Kalau seorang hamba Tuhan, bicaranya doa dan Alkitab. Jadi setiap orang itu punya orientasi berpikir, orientasi minat, orientasi fokus yang tidak sama satu dengan yang lain. Kalau fokus hidup orang saja itu berbeda satu dengan yang lain, kebiasaan pun berbeda satu dengan yang lain, maka kita tidak bisa menilai dengan cara kita. Kita tidak bisa menilai dengan pengalaman kita. Kita tidak bisa menilai berdasarkan latar belakang kita. Karena benar dan salah di dalam diri seseorang seringkali bukan karena benar dan salah, tapi benar dan salah menurutmu. Benar dan salah menurut kebiasaanmu. Benar dan salah menurut pengalamanmu. Sementara pengalaman, kebiasaan, dan nilai-nilai setiap pribadi bisa berbeda. Maka yang paling benar setiap penilaian itu harus berdasarkan Tuhan yang menilai. Yang berhak menilai sepenuhnya atas hidup kita dan hidup orang lain adalah Tuhan. Yang menghakimi kita, yang menilai kita secara objektif. Bolehkah kita menilai orang lain? Boleh dalam rangka hati-hati. Namun bukan dalam rangka menghakimi. Bukan dalam rangka saya lebih baik daripada dirinya. Tidak. Penilaian itu, penghakiman itu semata-mata hanya milik Tuhan. Dan seorang anak Tuhan yang baik, dia akan sibuk untuk menilai diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Apakah hidup saya sudah lebih benar daripada orang lain? Kalau hidupku saja lebih banyak PR-nya, banyak hal yang harus diperbaiki, maka engkau tiap hari harus sibuk mengurus dirimu sendiri, bukan mengurusi hidup orang lain, bukan mengurusi tetangga, bukan mengurusi suami orang lain, bukan mengurusi istri orang lain, bukan mengurusi hal-hal yang lain. Begitu banyak PR yang belum selesai dalam dirimu, selesaikan bersama dengan Tuhan. Buang kebiasaan suka menilai, salah menilai. Biarlah Tuhan yang bekerja di atas setiap penilaian kita, benar dan salah hanya Tuhan yang berhak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan, baik yang sakit maupun yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, problem dalam kehidupan ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan yang akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Amin.